Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rudi selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Pujer atau yang mewakili Bapak Ibu guru dan staf tata usaha di SMA Negeri 1 Pujer, serta Bu Reni dan Bu Arifah selaku CGP. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat sempat sehingga kita bisa menghadiri fasilitasi yang akan dilakukan oleh Ibu Arifah. Bapak Ibu, matur nuwun sangat atas kehadirannya, atas kesediaan dan kerelaan hatinya untuk hadir di acara fasilitasi yang dilakukan hari ini. Bapak Ibu, ini Bu Arifah sama Bu Reni kan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Salah satu tahapannya sampai kepada keterampilan untuk memfasilitasi visi sekolah. Jadi bukan membuat visi sekolah tiba-tiba terus visi diganti mboten. Tetapi bagaimana CGP ini memfasilitasi kalau ada review visi. Bagaimana sih sekolah itu menghasilkan visi? Mungkin selama ini sudah berjalan ya Bapak Ibu, tapi di pendidikan guru penggerak itu ada alurnya yang mungkin sama, mungkin juga berbeda karena saya tidak tahu yang ada di sini. Jadi nanti selama kegiatan fasilitasi mohon dengan sangat Bapak Ibu terlibat aktif ketika CGP bertanya, mengajak diskusi, terlibat aktif karena ini semua demi keberlanjutan pendidikan guru penggerak keduanya. Dan kemudian tadi saya juga sudah minta izin ke Pak Rudi juga sudah nitip. Saya yakin kalau diberikan dukungan pasti akan menghasilkan yang baik untuk sekolahan. Mudah-mudahan selama ini kan masih ada Bu Yanti ya yang jadi JGP dan sudah selesai. Oh iya, saya belum perkenalan Bapak Ibu. Mohon maaf, nama saya Yanti Holila Bapak Ibu, dinas saya di SMK 1 Pujer, kita tetanggaan. Jadi tiap pagi saya pasti lewat sini karena saya pasti lewat di sini. Rumah saya di Nangkaan. Monggo kalau misalnya ketemu saya di jalan dan saya lupa saling bertegur sapa gitu. Terus ini nanti kegiatannya Bapak Ibu karena kegiatannya sama-sama fasilitasi. Kalau kita bikin di hari yang berbeda, menghadirkan Bapak Ibu lagi itu akan menyita waktu dan yang disampaikan sama persis. Jadi ini nanti kami akan membuat 2 video yang seakan-akan di hari yang berbeda. Nanti gantian Bu Reni sama Bu Arifah, tapi tidak mengurangi atau menambah waktu. Jadi kita hanya ngakali aja ketika saya di depan sama Bu Arifah, nanti di sebelah sini Bu Reni ngambilnya di sebelah sini lagi. Itu aja. Dan fasilitasi ini sampai menghasilkan prakarsa pendidikan. Saya serahkan ke Bu Arifah untuk selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ya. Terima kasih pada rekan-rekan dan Bapak Ibu guru dan juga rekan staf pendidikan yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Benar yang dikatakan oleh Ibu PP bahwa saya sedang belajar untuk memfasilitasi kegiatan pembentukan visi sekolah. Jadi apa yang kita hasilkan hari ini tidak serta-merta mengubah visi kita yang telah ada, tapi bisa dijadikan sebagai suatu proses bagaimana kita membuat visi yang baru ke depannya jika memang dikehendaki untuk adanya perubahan yang signifikan dari visi yang sudah kita punya. Baik, sudah cukup sekian, terima kasih pembukaannya. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke acara diskusi Bapak Ibu. Reni boleh langsung. Sebetulnya Bapak Ibu, diskusi kali ini kita itu akan menjelaskan tentang bagaimana merumuskan visi dan misi dengan cara kita menggali lebih dalam lagi karakter siswa kita. Jadi kita memahami dari karakter siswa kita itu mana yang akan kita tonjolkan, mana yang akan kita tingkatkan, dan mana yang akan kita perbaiki dari pemahaman kita. Jadi kita itu mengimpikan murid kita yang seperti apa di masa depan. Apakah murid kita yang seperti saat ini
sudah sesuai dengan kriteria murid kita yang di masa depan atau tidak. Kalau memang tidak, maka kita harus membuat kriteria murid yang kita idam-idamkan atau murid yang kita impikan. Pastinya murid yang kita impikan memiliki karakter yang unggulan, kecerdasan yang bisa bermanfaat bagi sekitarnya, dan juga memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya ternyata yang kita impikan itu sudah lebih dulu dijelaskan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebetulnya pemikiran kita itu berlandaskan dari Ki Hajar Dewantara. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan usaha persiapan dan persediaan segala kepentingan hidup manusia baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Jadi kita mempersiapkan siswa anak kita seperti apa? Yang siap terjun dalam masyarakat, yang mampu bermanfaat bagi lingkungan dan sekitarnya. Apakah itu sudah masuk dalam visi kita sebelumnya? Jika belum, maka kita harus menyusun kembali visi kita sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 segi yang dimana semuanya berikatan satu kesatuan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sesuai dengan sila kita yang pertama. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Semua dalam profil pelajar Pancasila ini memiliki keunggulan yang bisa membentuk karakter siswa kita menjadi karakter yang unggulan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ini. Jadi saya rasa kita sudah melakukan beberapa manuver. Saya yakin Bapak Ibu guru dan juga para staf pendidikan juga sudah berupaya bagaimana mewujudkan siswa yang berkarakter unggulan tersebut. Karena kan kita tidak akan diam. Nah, yang sekarang yang saya inginkan, kita coba memejamkan mata kita. Kita lihat lagi, flashback kembali ke masa lalu kita waktu kita masih sekolah, atau kita kembali flashback lagi ketika kita masih pertama kali belajar. Apa sih yang kita inginkan ketika kita belajar? Setelah itu, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan, kita coba membayangkan kira-kira apa sih yang ingin kita gapai untuk siswa kita, sambil kita mencoba mendalami kalimat berikut. Setelah itu kita coba isi kalimat itu dengan kalimat yang Ibu dan Bapak. Murid yang kreatif, bernalar kritis, bahagia, sehat, dan sentosa. Sudah lengkap ya Bapak Ibu ya? Saya bantu untuk mengisikan murid yang kreatif, bernalar kritis, tangguh ya, tangguh dan bahagia. Ternyata dari kalimat rumpang ini sudah kita temukan bahwa impian kita bagaimana kita membentuk murid yang kreatif, bernalar kritis, tangguh dan bahagia itu menjadi sebuah impian kita yang harus kita wujudkan. Nah, apakah yang harus kita wujudkan dengan kita mengimpikan ini? Langkah apakah yang kita harus lakukan? Nah, coba kita dalami dulu Bapak Ibu dari yang bernalar kritis, berkreatif, kemudian bahagia. Nah, setelah itu kita percaya bahwa murid adalah, coba kita pahami dulu, selama ini bagaimana kita menilai murid kita. Nah, coba kita isi lagi memori-memori kita yang lalu. Mari kita flashback kembali. Kira-kira apa yang kita percayakan kepada murid sesuai dengan apa kodrat mereka atau tidak. Nah, sekarang coba saya ingin tahu apakah yang Ibu Bapak
pikirkan tentang murid itu? Ada yang bisa memberikan satu saja atau dua, tiga? Kita percaya bahwa murid adalah titik. Mengacu pada murid Bapak Ibu semua Ya, dah. Kita percaya kita bahwa bahwa murid yang kita anggap nakal itu ternyata Sebenarnya ternyata di balik mulut yang pendiam itu ada sesuatu yang dia simpan. Saya yakin. Kita percaya bahwa ada keunggulan dari setiap murid yang kita miliki. Apakah itu? Mari kita flashback kembali. Kira-kira apa Bapak Ibu? kita Bahwa setiap Ya. siswa adalah insan yang mempunyai Insan. pengetahuan yang beraneka ragam. Pengetahuan yang mempunyai pengetahuan beraneka ragam. Jadi kita percaya bahwa Bisa memberikan pendapatnya Bu Iin. Sosiologi beragam, Sosiologi. keragaman sosial. Bahwa kalau kita sadar betul bahwa apa Bu Iin kira-kira iya sadar betul bahwa untuk berhasil harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. berhasil harus terlibat ya Bu ya, terlibat dalam proses Dalam proses pembelajaran. pembelajaran. Wah, ini betul sekali Bu Iin bahwa ya murid kita sadar betul bahwa untuk berhasil harus terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kita tekankan adalah terlibat dalam proses pembelajarannya ya Bu ya. Kalau proses pembelajaran sendiri kan tidak harus di dalam kelas ya Bu ya. Iya. Kita banyak sekali kegiatan proses pembelajaran yang bisa kita terapkan baik dalam maupun di luar kelas. Bagus Bu, Bapak Ibu sudah mulai mendalami karakter murid-murid kita ya Bu ya. Untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kalimat numpang yang keempat ini adalah di sekolah kita mengutamakan apa Bu yang menjadi poin dasar dari sekolah kita Bu? Bapak Ibu. Pembentukan karakter dan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Sip, berpihak pada murid ya Bu ya. Berpihak, Bapak ya, berpihak pada murid. Jadi segala aktivitas sekolah kita pasti mengutamakan murid karena murid adalah partner utama kita dalam bekerja. Terus, itu yang selanjutnya Bapak Ibu, peran kita sebagai apa? Pengajar. Nah, selain mengajar, kita kan juga berkewajiban lain mengarahkan, kemudian mengayomi, membimbing. Tugas kita ternyata berat ya Bapak Ibu ya. Bagaimana mewujudkan suatu impian murid yang kita banggakan itu ternyata usahanya juga luar biasa. Ya enggak. Bahwa untuk menuntun itu perlu pendampingan orang tua, gitu maksudnya. Jadi orang tua itu harus apa supaya mewujudkan ini tadi siswa yang diharapkan di awal itu. Begitu ya Bu ya. Ini maksudnya gini, kalau Bu Deta kan guru berarti harus seperti apa. Nah kalau siswa harus seperti apa, termasuk orang tua gitu. Kadang kan kita mengeluh ya Bapak Ibu ini orang tua. Pokoknya anaknya tahu sekolahan, nggak peduli dengan mau ini mau kayak apa, terserah Bu guru dah gitu kayak. Nah ini maksudnya orang tua ini yang diharapkan Bapak Ibu, orang tua siswa ini bagaimana? Berperan aktif dalam pendidikan. Oke, maksud saya itu Bapak Ibu, visi kita itu yang Bapak Ibu pahami itu bagaimana sih Bapak Ibu? Visi kita itu visi Bapak Ibu masih ingat visi sekolah kita apa? Visi SMA Negeri 1 Pujer adalah berprestasi dalam ilmu pengetahuan
inovasi dalam teknologi dan mandiri dalam ekonomi. Kalau menurut Bapak Ibu, apakah visi kita itu sudah selaras dan sesuai dengan cita-cita murid impian kita? Yang Sudah sesuai? Jika sudah sesuai berarti iya ya. Mungkin adakah yang perlu kita sematkan beberapa kata untuk penambahan karakter yang kita inginkan atau murid impian yang Ibu harapkan tadi? Karena kita kan menggunakan kurikulum pendidikan merdeka yang mengedepankan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi apakah visi kita itu sudah sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan pada pembentukan karakter atau tidak? Sudah. Dari poin mana Bapak? Ada poin ya betul. Ada poin mandiri ya berarti ya. Terus Berinovasi. Berarti murid dituntut untuk berkreativitas ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah sekolah kita sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menuntut siswa untuk mengedepankan profil pelajar Pancasila. Nah, apalagi gitu ya. Memang seperti itu. Sebetulnya mereka mampu benar kritis ya Bu Mampu ya. sebenarnya, tapi ketika di luar dia ya itu tadi malu ya. dia tidak pede dengan pendapatnya. Padahal mampu sebenarnya bersaing di luar itu yang sama Bu, berarti kasusnya dengan saya. Apalagi Bu, kita harus mewujudkan sikap percaya diri kepada mereka ya Bu ya, agar mereka mampu bersaing di luar sekolah juga lewat prestasi. Sebetulnya kita sudah mampu Bapak Ibu untuk mencerminkan sikap yang seperti itu. Sebenarnya mampu, cuman kurang pede saja. Ya itu kurang percaya diri ya Pak. Perlu penguatan Rasa percaya diri, karena ketika disuruh maju dia tidak mau, tapi setelah kita dorong maju akhirnya dia bisa jadi juara, dan itu dibuktikan lewat berbagai lomba di kabupaten. Berarti yang kita inginkan adalah murid yang mencerminkan sikap demikian ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya ini sebetulnya adalah cerminan visi yang dilakukan oleh Bapak KS atau Ibu KS, pimpinan kita. Di sini diwakili oleh Bapak Waka ada dua. Mungkin apa Bapak yang bisa mencerminkan dari sikap atau perbuatan yang bisa mencerminkan visi dari Bapak KS itu apa? Bapak Waka mungkin bisa. Cerminan visi kepala sekolah. Perlukan fungsi kontrol nggih. Karena kita belajar mengajari anak-anak kita tidak selalu kita yang harus bertanggung jawab. Ternyata pembelajaran itu berlanjut terus sampai dengan di rumah. Nah, fungsi kita sebagai guru juga ada komunikasi aktif dengan orang tua mengenai perkembangan pembelajaran. Sesuai nggih Bapak Ibu nggih, sepakat nggih? Terima kasih. Alhamdulillah. Rasanya dah. Bisa ini. Ya apa ini? Enggak apa-apa, langsung dia aja Prakarsa perubahan. ya. Ya. Kan sudah terbit tadi beberapa kegiatan. Iya. Yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang selama ini kita kan hanya membuat visi saja nih Bapak Ibu nggih. Prakarsa perubahan itu adalah langkah awal untuk mencapai indikator yang memberi dampak pada visi kita. Jadi visi kita itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya prakarsa perubahan yang menyokong di lingkungannya Bapak Ibu. Jadi visi kita itu didorong oleh adanya prakarsa perubahan untuk bisa terwujud. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah visi yang kita sudah sepakati tadi itu mewujudkannya dengan prakarsa seperti apa? Prakarsa perubahan itu langkah konkret sebenarnya yang digunakan untuk mewujudkan visi sekolah. Kalau tadi yang saya tangkap itu seperti pembiasaan sholat duhur itu ya, itu juga ada prakarsa perubahan, double track gitu ya, mungkin ada ide baru
Iya. dari itu gitu ya. Iya, betul, Bu. Terus dalam penyusunan prakarsa perubahan itu ada beberapa cara Bapak Ibu. Yang salah satunya adalah dengan ATAP, yang A-nya itu berasal dari awal atau aset, kemudian T-nya itu adalah tantangan, A-nya itu aksi, P-nya itu pembelajaran. Jadi kalimatnya itu tersusun dari ATAP itu. Awal atau aset kita itu siapa Bapak Ibu? Kalau boleh tahu, siswa. Aset kita adalah siswa. Siswa adalah aset yang paling kita upayakan dan dia adalah aset yang berharga. Kemudian tantangannya Bapak Ibu, kira-kira tantangan yang mau kita perbaiki atau keresahan yang Bapak Ibu ingin hilangkan, atau mungkin adakah yang perlu dilampaui atau ingin yang diwujudkan, itu tantangannya Bapak Ibu. Apakah itu? Kemudian aksi, bagaimana kita sebagai pendidik untuk memanfaatkannya sebagai harapan. Jadi aksi itu sebuah harapan yang akan kita gapai bersama. Kemudian pembelajarannya itu sebuah prosesnya. Jadi begitu kira-kira. Kalau yang saya miliki Bapak Ibu, kemarin saya sempat belajar di guru penggerak. Prakarsa perubahan yang saya sampaikan itu adalah mewujudkan pembelajaran dalam pembentukan karakter unggulan siswa murid di sekolah. Jadi saya mengedepankan pada pembelajaran yang mewujudkan karakter unggulan di sekolah. Kemarin prakarsa perubahan saya itu. Menurut Bapak Ibu, kira-kira prakarsa apa sih yang ingin kita tonjolkan dalam visi kita sebagai langkah konkret kita untuk mewujudkan itu tadi? Refresh kembali bahwa visi kita adalah apa tadi? Berprestasi dalam ilmu pengetahuan, inovasi dalam teknologi, dan mandiri dalam ekonomi. Yang ingin tuju adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada siswa kita untuk bisa tumbuhlah rasa percaya diri itu. Tapi bagaimana kita membuat kalimatnya agar lebih mudah untuk dilaksanakan. Jadi tidak hanya rasa percaya diri saja yang kita gapai, tapi keseluruhan dari visi itu bisa kita gapai. Jadi prakarsa perubahan itu mencakup semuanya Bapak Ibu. Jadi visi itu ditopang oleh prakarsa perubahan. Kalau hanya rasa percaya diri, nanti apakah sudah mencakup inovasi mereka dalam pembelajaran, apakah karakter mereka yang ingin kita tingkatkan, apakah hanya percaya dirinya saja, atau mungkin ada tambahan. Setelah itu kita akan buat kalimatnya. Kalau dari Pak Gago, meningkatkan rasa percaya diri siswa. Tidak ada tambahan. Hanya langkah konkretnya aja ada beberapa. Tidak hanya sampai langkah konkretnya, cuma sudah termasuk prakarsa perubahan. Jadi sebenarnya bisa anunya Bu Arifah itu nanti ditambahi dengan apa, nanti kita diskusikan lagi. Dan langkah konkretnya aja dicatat aja dari Bapak Ibu yang lain dengan tadi maju gitu ya. Terus apa lagi, itu langkah konkret sampai situ nggak apa-apa. Monggo dilanjutkan dengan Bu Reni. Itu sudah bagus tuh ya. Dengan percaya diri ya Bu ya. Percaya diri. Kesepakatan. Iya, kesepakatan boleh langsung ya. Terus sebagai kesepakatan tadi aja prakarsa perubahan yang dari Bapak Ibu tadi dicatat aja semua. Tadi percaya diri gitu ya. Ya, percaya diri, terus prakarsa perubahan ini. Membuat kegiatan yang bisa membuat percaya diri, apalagi tadi ya. Oke Bapak Ibu, kesepakatan prakarsa perubahan yaitu yang pertama tadi dari Bapak Gago meningkatkan perasaan percaya diri, gini. Rasa percaya diri siswa kita. Oke, untuk yang kedua mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan kesepakatan prakarsa perubahan yang akan kita mungkin ada yang pertama rasa percaya diri sudah, kemudian Itu pembiasaan sholat tidak perlu dirubah. berjamaah tidak perlu dirubah gitu. Ya, betul. Termasuk pembiasaan piket gitu. Piket Bapak Ibu, piket pagi
Kemudian ada pembiasaan kita yang sering kita lakukan Bapak Ibu ya, bersalaman dengan siswa di pagi hari. Terus ini yang agak sering terlupa Bapak Ibu, menyapa Bapak Ibu guru dengan ucapan yang salam gitu nggih. Nah, terus kita juga sudah terbiasa menyambut siswa sebelum pembelajaran dimulai. Itu saya rasa prakarsa perubahan kita sudah menuju ke arah visi kita nggih. Jadi saya tulis di sana sebagai prakarsa perubahan kita itu. Sudah Bu tutup deh. Itu kesimpulan. Ya, kesimpulan. Oke, kesimpulannya dari diskusi kali ini yaitu visi kita berarti tetap ya Bapak Ibu nih. Visi kita tetap nih. Visi kita tetap berprestasi dalam ilmu pengetahuan, inovasi dalam teknologi dan mandiri dalam ekonomi. Itu. Untuk prakarsa perubahannya, siswa kita harus menjadi siswa yang percaya diri dan kegiatan berpihak kepada murid. Gitu Bapak. Oke. Sudah mulai kita dokumentasi, ntar lagi foto-foto ya Bapak Ibu ya. Sudah selesai. Untuk diskusi ini kita sudah masuk ke dalam pembahasan yang alhamdulillah Bapak Ibu sudah berkontribusi besar dalam kegiatan saya di dalam guru penggerak ini. Saya ucapkan terima kasih karena kita sudah setuju, sepakat dengan visi kita di SMA Negeri 1 Pujer sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita juga sudah membuat prakarsa perubahannya apa saja dari kegiatan yang kita miliki. Kemudian saya ucapkan terima kasih, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebentar lagi ada Ibu PP yang bisa memberikan refleksi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah terlibat aktif dalam diskusi, Bu Arifah dan juga Ibu Reni. Nanti semua masukan dari Bapak Ibu yang memberikan masukan tolong didokumentasi dengan baik dan dilaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah ya Bu ya. Nanti jadi hasil tadi apa aja masukannya, termasuk prakarsa-prakarsa perubahan yang lebih konkret, silahkan nanti digodok oleh Bu Reni dan Bu Arifah dari 2 CGP ini. Kan masukannya sudah banyak nih, tinggal membuat prakarsa perubahan yang lama diteruskan, yang baru apa. Jadi itu aja, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf ini sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Semoga bisa memberikan manfaat ke depannya baik untuk CGP dan untuk sekolah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi dulu ya Bapak Ibu nggih. Foto-foto ya. Foto-foto nggih. Jadi Bu Reni dulu, nanti saya yang fotokan gitu. Wah, Bu Arifah, boleh nggak misal di kalimat itu kita berpikir, kan tadi disampaikan anak-anak kan sebenarnya punya kemampuan, terus anak-anak rasa percaya dirinya kurang, intinya kan gitu. Jadi itu akan terlihat jelas ketika anak-anak berkompetisi di level kabupaten atau dengan sekolah lain. Mereka itu kecenderungannya minder, ketemu dengan sekolah lain minder. Boleh nggak ketika kita membuat macam prakarsa perubahan itu kita membuat kalimat ingin meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa, karena itu akan menyangkut semuanya. Jadi ketika mereka ikut terkait visi tadi Bu Arifah yang ke inovasi dalam pembelajaran ya. Ini anak juga pasti ketika punya kepercayaan diri lebih, dia akan lebih banyak berinovasi. Terus yang kembali lagi ke double track, ketika mereka punya kepercayaan diri tinggi, mereka juga tidak malu untuk memasarkan produknya. Jadi masuk ke kemandirian yang secara ekonomi tadi, menurut saya begitu. Jadi pertanyaan, boleh nggak kalau kita membuat prakarsanya itu di setiap pembelajaran yang ada itu disisipkan rasa untuk menggugah rasa kepercayaan diri siswa. Boleh. Menurut saya boleh Bapak, kan yang kita selanjutnya adalah cerminan visi dari orang tua. Jadi
sudah menyebutkan bahwa orang tua yang mencerminkan sikap untuk perwujudan dari visi adalah orang tua yang mendukung dalam setiap pembelajaran di sekolah. Karena pembelajaran di sekolah tidak melulu ada di dalam kelas gitu Bapak Ibu ya. Kadang kita juga bisa melakukan pembelajaran di luar kelas. Contohnya kita sedang lakukan adalah P5. Gelar karya P5 ini juga kita tidak serta-merta hasil karya dari gurunya kan, gitu. Tapi juga ada ikut campur tangan dari dukungan orang tua. Kemudian apa lagi Bapak Ibu kira-kira dari cerminan dari orang tua untuk mewujudkan visi kita ini? Selain dukungan untuk pembelajaran, apa lagi Bapak Ibu? Dukungan finansial Bapak Ibu ya. Karena udah disambung dari sekolah. Terus apa lagi Bapak Ibu kira-kira? Apakah fungsi kontrol itu juga diperlukan? Fungsi kontrol, karena kita belajar mengajari anak-anak kita tidak selalu kita yang harus bertanggung jawab. Ternyata pembelajaran itu berlanjut terus sampai dengan di rumah. Nah, fungsi kita sebagai guru juga ada komunikasi aktif dengan orang tua mengenai perkembangan pembelajaran. Sesuai dengan Bapak Ibu disepakat, gitu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya Allah. langsung biasanya Prakarsa perubahan, ya. Sudah terkait tadi beberapa. Ya. Tentunya selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat kalimat prakarsa perubahan. Ya, selama ini kita kan hanya membuat visi saja nih Bapak Ibu. Dan prakarsa perubahan itu adalah langkah awal untuk mencapai indikator yang memberi dampak pada visi kita. Jadi visi kita itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya prakarsa perubahan yang menyokong di lingkungannya Bapak Ibu. Jadi visi kita itu didorong oleh adanya prakarsa perubahan untuk bisa terwujud. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah visi yang kita sudah sepakati tadi itu mewujudkannya dengan prakarsa seperti apa? Prakarsa perubahan itu langkah konkret sebenarnya yang digunakan untuk mewujudkan visi sekolah. Kalau tadi yang saya tangkap itu seperti pembiasaan sholat duhur itu ya, itu juga ada prakarsa perubahan, double track gitu ya, mungkin ada ide baru dari itu gitu ya. Terus dalam penyusunan prakarsa perubahan itu ada beberapa cara Bapak Ibu. Salah satunya adalah dengan ATAP yang A-nya itu berasal dari awal atau aset, kemudian T-nya itu adalah tantangan, A-nya itu aksi, P-nya itu pembelajaran. Jadi kalimatnya itu tersusun dari ATAP itu. Awal atau aset kita itu siapa Bapak Ibu? Kalau boleh tahu, siswa. Aset kita adalah siswa. Siswa adalah aset yang paling kita upayakan dan dia adalah aset yang berharga. Kemudian tantangannya Bapak Ibu, kira-kira tantangan yang mau kita perbaiki atau keresahan yang Bapak Ibu ingin hilangkan, atau mungkin adakah yang perlu dilampaui atau ingin yang diwujudkan, itu tantangannya Bapak Ibu. Apakah itu? Kemudian aksi, bagaimana kita sebagai pendidik untuk memanfaatkannya sebagai harapan. Jadi aksi itu sebuah harapan yang akan kita gapai bersama. Kemudian pembelajarannya itu sebuah prosesnya. Oh iya. Jadi begitu kira-kira. Kalau yang saya miliki Bapak Ibu, kemarin saya sempat belajar di guru penggerak. Prakarsa perubahan yang saya sampaikan itu adalah mewujudkan pembelajaran dalam pembentukan karakter unggulan siswa murid di sekolah. Jadi saya mengedepankan pada pembelajaran yang mewujudkan karakter unggulan di sekolah. Prakarsa perubahan saya itu. Menurut Bapak Ibu, kira-kira prakarsa apa sih yang ingin kita tonjolkan dalam visi kita sebagai langkah konkret kita untuk mewujudkan itu tadi? Refresh kembali bahwa visi kita adalah
berprestasi dalam ilmu pengetahuan, inovasi dalam teknologi, dan mandiri dalam ekonomi. Bu Arifah, boleh nggak? Nah, kemudian ada kebiasaan kita yang sering kita lakukan Bapak Ibu ya, bersalaman dengan siswa di pagi hari. Terus ini yang agak sering terlupa Bapak Ibu, menyapa Bapak Ibu guru dengan ucapan yang salam gitu nggih. Nah, terus kita juga sudah terbiasa menyambut siswa sebelum pembelajaran dimulai. Itu saya rasa prakarsa perubahan kita sudah menuju ke arah visi kita. Okay. Jadi saya tulis di sana sebagai prakarsa perubahan kita itu. Ya. Dokumentasi terlalu tutup Bapak Ibu ya. Sudah selesai. Untuk diskusi ini kita sudah masuk ke dalam pembahasan yang alhamdulillah Bapak Ibu sudah berkontribusi besar dalam kegiatan saya di dalam guru penggerak ini. Saya ucapkan terima kasih karena kita sudah setuju, sepakat dengan visi kita di SMA Negeri 1 Pujo sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita juga sudah membuat prakarsa perubahannya apa saja dari kegiatan yang kita miliki. Kemudian saya ucapkan terima kasih, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebentar lagi ada Ibu Pipi yang bisa memberikan refleksi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah terlibat aktif dalam diskusi Bu Arifah, dan juga nanti semua masukan dari Bapak Ibu yang memberikan masukan tolong didokumentasi dengan baik dan dilaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah ya Bu ya. Nanti jadi hasil tadi apa aja masukannya, termasuk prakarsa-prakarsa perubahan yang lebih konkret, silahkan nanti digodok Bu Arifah dari 2 CGP ini kan masukannya sudah banyak nih. Tinggal membuat prakarsa perubahan yang lama diteruskan, yang baru apa. Jadi itu aja. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf ini sudah mengganggu waktu Bapak Ibu. Semoga bisa memberikan manfaat ke depannya baik untuk CGP dan untuk sekolah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.